gitu. Jadi 40 juta ya sebetulnya bukan apa-apa gitu. Kalau bisa dia ngasih 100.000, kita kasih 1 juta suatu saat nanti. Ini nih otak-otak anak-anak generasi Z. Hola netizen yang tercinta, perseteruan Farel Aditya dan Dr. Richard soal ganti rugi uang sebesar 40 juta rupiah kian memanas. Sudah disekolahkan di sekolah terbaik di Palembang, Farel Aditya malah mengaku tertekan dan meminta berhenti sekolah. Hal ini sontak membuat Dr. Richard kecewa hingga marah kepada Farel Aditya. Punya niat baik untuk mengubah kehidupan Farel Aditya, kini Dr. Richard harus bersikap tegas kepadanya. Saking geramnya, Dr. Richard juga meminta uang yang sudah diberikan kepada Farel Aditya untuk dikembalikan. Dalam video yang diunggahnya, Farel Aditya menangis mengakui kesalahannya. Farel Aditya juga sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi padanya. Meski dihujat tidak tahu malu hingga tidak bisa bersyukur, Farel Aditya tetap kekeh ingin berhenti sekolah. Dia mengaku bahwa mentalnya sudah hancur dan tidak sanggup untuk melanjutkan bangku sekolah. Farel pun meminta netizen yang baik hati untuk bisa memaklumi bagaimana kondisinya saat ini. Di video lain, Farel Aditya juga mengaku kebingungan bagaimana cara mengganti uang yang telah diberikan oleh Dr. Richard kepadanya. Farel Aditya mengaku akan menjual ginjalnya, apalagi dengan statusnya kini yang masih sekolah. Farel Aditya merasa kebingungan bagaimana bisa mengganti uang yang telah diberikan Dr. Richard kepadanya, belum lagi dengan berbagai hujatan yang menghantuinya. Kini Farel Aditya hanya pasrah dengan apa yang akan dilakukan Dr. Richard kepadanya. Unggahan Farel Aditya saat menangis mengakui kesalahannya itu banyak mendapatkan sorotan dari netizen yang berbakti. Bukannya dibela, banyak netizen yang budiman ikut geram dengan apa yang dilakukan Farel Aditya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dari awal viralnya Farel, saya belum pernah komen. Farel untuk menjadi orang sukses itu tidak mudah. Semua perlu perjuangan, semua perlu pengorbanan. Kalau memang dari awalnya Farel nggak yakin, kenapa diterima, gitu kan? Bukan masalah harus mengganti atau harus diganti. Ini masalahnya adalah tanggung jawab perkataanmu yang mengiyakan, yang menyanggupi bahwa kamu mau, kamu berusaha, tapi belum apa-apa udah menyerah. Terus bagaimana? Kalau niatnya memang jadi TikToker, ya dia nggak bisa jadi dokter. Memang hidup adalah pilihan, tapi kita punya pilihan untuk menjadi lebih baik dan lebih bagus. Seperti sekarang, Farel sudah diangkat menjadi adik oleh Dr. Richard. Dr. Richard mempunyai mimpi yang besar untuk Farel, yaitu menjadi seorang dokter dan meneruskan usahanya. Dimasukkan Farel ke sekolah SMA 1 Saverius Palembang, sehingga pendidikan Farel menjadi lebih bagus. Tetapi Farel mungkin mengalami banyak kendala untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, sehingga Farel ingin mundur. Dan Farel katakan kepada Dr. Richard bahwa Farel ingin mundur. Dr. Richard nggak ingin Farel mundur. Beliau ingin Farel tetap menjadi orang yang baik, menjadi bagus, dan menjadi seorang dokter. Dan Dr. Richard mengatakan untuk memotivasi Farel, jika Farel berhenti, Farel harus mengganti semua uang yang sudah dikeluarkannya, yaitu sebanyak 47 juta. Intinya di sini Dr. Richard itu bukan meminta uang loh Farel, bukan mengganti rugi. Jangan itu dijadikan patokan. Intinya adalah Dr. Richard tidak ingin Farel berhenti sekolah, tidak ingin Farel mundur dan menyerah. Jadi Dr. Richard tahu Farel tidak akan mampu mencari uang 47 juta, sehingga Farel harus tetap melanjutkan pendidikan demi masa depan Farel. Dr. Richard bermaksud baik demi masa depan dan kebaikan Farel. Begitu. Jadi saya tuh sebagai orang tua dan saya juga punya anak, dan bagaimana sih kalau kita misalnya mendengar anak kita itu mengeluh bahwasannya dia stres atau dia itu depresi karena dia di lingkungan yang baru segala macam dan dia tidak bisa beradaptasi dan dia itu gak bisa merasa nyaman dengan kondisi yang tiba-tiba berubah seperti itu. Tentu saja kita sebagai orang tua juga sebenarnya nggak mau kasih pressure ke anak-anak kita, dan saya yakin juga banyak didikan setiap keluarga itu beda. Jadi Farel, ini saran saya sih, kamu anggap aja itu kayak Dr. Richard itu sebagai orang tua kamu, meskipun itu bukan orang tua asli kamu gitu atau keluarga kamu. Coba kamu bayangkan, jadi kalau misalnya yang jadi orang tua kamu itu
udah berusaha yang terbaik untuk kamu, terus kamu dengan secepat itu kamu give up, kayaknya itu kurang fair juga buat mereka. Meskipun kita tahu, kita juga sebagai orang tua tuh nggak mau anak-anak kita itu tertekan gitu. Boleh nggak Farel itu challenge diri sendiri, kasih waktu buat diri sendiri, istilahnya gini, gue coba lagi ya dok 2 bulan atau 3 bulan ini, atau waktu yang Farel inginkan gitu loh, didiskusikan. Saya akan coba berusaha kembali, kira-kira kita itu bisa sampai kemana, titik mana. Nah kalau ternyata setelah sebulan atau 2 bulan bahkan 3 bulan ternyata kondisi ini terus berlanjut dan tidak baik untuk mental health-nya, ayo ngajak dokter untuk duduk ngomong gitu. Kalau bisa jangan kamu posting secara sosmed, meskipun itu bisa membantu memviralkan kamu, tetapi itu not the attitude, bukan attitude-nya seperti itu. Jadi lebih baik Farel bilang sama dokter, give me time, aku sudah try harder gitu. Jadi saya yang sebagai orang tua atau sebagai kakak kamu misalnya akan merasa okay, this enough, itu udah sampai ke limitnya. Kalau saya yakin untuk dokter Richard sendiri, untuk masalah biaya itu bukan masalah bagi dia, tetapi bagi dia adalah kalau posisinya dia adalah yang baik ya, punya tujuan yang baik, dia pasti berusaha untuk mempertahankan kamu. Tetapi kalau posisinya dia hanya untuk memviralkan bahwasanya dia adalah heroes atau pahlawan, dia hari ini dia akan konferensi pers di media bahwasanya dia sudah berbuat yang terbaik untuk Farel, tapi Farel yang tidak mau, dan dia akan langsung putuskan ini dan case close gitu loh. Coba dipikir. Padahal di luar sana banyak kisah yang sama dengan kamu loh, terutama aku sendiri. Aku adalah anak yatim piatu juga. Kalau kamu masih punya orang tua, hanya kamu ditinggalkan dari kecil. Kalau aku ya sama posisi kamu juga. Aku ditinggalkan orang tua di usia kecil juga, tapi aku bisa mandiri gitu. Bagaimana aku bisa menjalani hidup aku gitu. Dan kita kembali lagi ke masalahnya ya. Kalau si DR ini meminta uangnya kembali, ya wajar dong. Ingat nggak waktu dia masuk diundang ke TV, di podcast sana sini menceritakan kisahnya, ya setiap orang mendengar ya pasti simpatik gitu, kasihan gitu. Tapi dimana dia sudah dikasih dan sudah diangkat sebagai adik gitu dari orang yang sukses gitu, orang yang cukup dikenal gitu, dan akhirnya apa ya, kamu mengecewakan. Kalau emang tujuan kamu ingin bebas dan kamu tidak ada niat lagi untuk pendidikan, ya ngomong terus terang, jangan semuanya sudah diterjuni malah kamu meninggalkan begitu saja. Ya wajar dong kalau DR itu meminta uangnya kembali. Hei, orang bayar pakai uang bukan pakai daun. Hah? Uang itu pun juga dicari, bukan turun dari langit gitu aja, enggak. Harusnya kalau emang otak kamu tidak sanggup atau tidak bisa pada sekolah itu, ya bisa kamu ngomong dari awal. Jangan kamu sudah semuanya sudah dikeluarkan dan segala macam, kamu meninggalkan begitu aja. Itu tandanya kamu meninggalkan rasa tanggung jawab kamu dan kepercayaan orang apa yang diberikan ke kamu. Dan sekarang kamu nangis terus kamu cerita DR minta kembalikan 40 juta gini, ya wajar dong. Dimana orang itu ingin mendidik kamu menuju kesuksesan. Gak ada cerita, gak ada viral tuh. Yang viralnya sebentar langsung sukses, gak ada kayak gitu. Semuanya punya proses. Kamu harusnya bisa mencontohi lah, yang sudah banyak yang viral sana sini sebentar, gak ada yang bertahan. Jadi tujuannya si DR ini mensekolahkan kamu, ya bisa aja nanti kamu selesai sekolah, kamu dilanjutkan kuliah dengan profesi yang sama, dokter. Kan gak ada yang tahu loh rencananya ke depan seperti apa si DR ini. Ya kalau menurut aku sih, kalau DR ini minta uang kembalikan, ya wajar ya, karena kamu itu gak ada bertanggung jawab dengan kepercayaan orang yang dikasih gitu. Nah kalau dibilang dikasih hati minta jantung, ya kurang lebih sih jadinya gitu. Jadi menurut aku sih ya ini seperti kayak drama. Jadi kalau orang bilang kamu itu agak lain, ya memang lain sih. Kalau kamu memang tidak sanggup, ya jangan kamu ambil. Jangan kamu sok sanggup tapi ternyata di luar sana kamu gak sanggup. Ujungnya kamu kecewa.
Sebenarnya aku nggak pengen komentar ya, cuman karena aku merasa gemes aja sama kamu. Kebetulan aku ngerasain hal yang sama. Aku pernah ikut orang untuk sekolah waktu di SMK. Nggak enak emang. Jadi beda banget kalau kayak kita ikut sama keluarga ya. Namanya kita di sekolah yang sama orang, banyak konsekuensi yang harus kita ambil. Cuman yang namanya kita udah berkomitmen di awal, alangkah baiknya kita tetap maju untuk menjalanin dan mengejar apa yang kita cita-citakan. Kan katanya kita mau ibaratnya itu mengangkat derajat keluarga, apalagi nenek kamu gitu kan. Nah aku tahu di tempat baru kamu pasti merasa kayak kesepian, gak punya teman dan lain-lain. Cuman tergantung lagi, balik lagi sama diri kita sendiri. Kalau kita mau untuk bersosialisasi, mau mengenal teman-teman, aku yakin semuanya gampang dan gak ada yang gak mungkin. Terus yang bikin gemes itu kamu tuh dikit-dikit bikin video TikTok, dikit-dikit live, terus nangis-nangis. Aku cuman heran aja, aku tuh juga pernah ya kayak sedih nangis-nangis gitu, cuman nggak sempet untuk videoin gitu loh. Ketika kita mau videoin kan jadi nggak fokus gitu untuk nangis dan nggak jadi gitu. Kok kamu bisa ya? Aku yakin banget sebenarnya Dr. Richard Lee itu bukan mempermasalahkan nilai 40 juta ya, cuman yang namanya kita udah, dia aja sampai nangis melihat cerita kamu, terus ngangkat kamu jadi adiknya gitu kan. Ya pasti dia kecewa banget kan. Jadi kayak sekedar menggertak agar kamu tuh nggak mundur dan tetap maju untuk jadi sukses. Kalau dipikir-pikir, kalau misalnya kamu ada masalah, kan lebih baik kamu cerita ke Dr. Richard ya. Kan dia udah welcome untuk menjadikan kamu sebagai adiknya. Dan aku yakin masih banyak banget orang-orang yang lebih pintar dan pengen punya kesempatan yang sama kayak kamu, tapi nggak seberuntung kamu. Jadi ayolah, kalau misalnya masih bisa diperbaiki, ya perbaiki. Kesempatan itu nggak akan datang 2 kali loh. Ini terkait tentang Pharrell ya. Beberapa waktu lalu kan kita tahu si Pharrell ini diangkat jadi adik oleh Ko Richard, di mana dia dibayarin utang, terus disekolahin dan diberikan lumayan banyak fasilitas yang diberikan kepada si Pharrell ini oleh Dr. Richard. Terus pas gue bangun tidur tadi, gue kaget banget dong lihat status atau juga postingan dari Ko Yusuf yang membahas Pharrell. Ada apa nih? Gue baca. Ternyata si Pharrell ini nge-up bahwasanya katanya Ko Richard atau Dr. Richard Lee minta ganti 40 juta. Kalau bagi toxic people yang nggak paham tentang public speaking, mungkin mereka akan pikir, ih Dr. Richard kok gitu sih. Tapi ini nih, kenapa pentingnya belajar public speaking teman-teman. Jadi aku sempat bingung aja gitu sama generasi Z zaman saat ini yang gampang sekali speak up, gampang sekali menyimpulkan sesuatu untuk sebuah hal yang sebetulnya nggak perlu dia lakukan seperti itu. Semisal di kasusnya si Pharrell ini, Dr. Richard Lee memang contoh, bantu gue dong untuk 40 jutanya contoh. Ya maybe mungkin Dr. Richard Lee punya pemikiran atau juga punya statement yang itu juga disiapkan kembali lagi ke Pharrell ya nantinya. Dan sebagai pelaku bisnis, gue mikirnya ya nggak jadi masalah dong. Toh yang diberikan dia ke gue, semisal ya, diberikan dia ke gue udah lebih dari itu. Secara gue mau kasih 40 juta kayak ya masih belum bisa membalas kebaikan beliaunya juga. Kayak gitu loh. Dan lu tahu nggak sih rate cut dari Dr. Richard Lee itu kayak gimana Pharrell gitu. Jadi 40 juta ya sebetulnya bukan apa-apa gitu. Kalau gue sendiri semisal gue tiba-tiba diangkat jadi adiknya Dr. Richard Lee, contoh kayak gitu ya, dia ngasih 1 miliar, gue kasih dia suatu saat nanti 5 miliar. Tuh, itu cara berterima kasih kepada orang yang telah membantu kita. Jangan pernah menggigit bahu, badan, atau apapun dari orang yang pernah nolong kita dari bawah. Kalau bisa dia ngasih 100 ribu, kita kasih 1 juta suatu saat nanti. Dia ngasih 1 juta, dia dikasih 10 juta sama kita nanti. Kayak gitu. Ini nih otak-otak anak-anak generasi Z yang betul-betul gua nggak setuju. Karena kenapa? Karena mereka ini nggak berpikir gitu loh. Mereka nggak mau berpikir impact-nya bagaimana. Nanti belum lagi netizen yang toksik bakalan muncul dan nyerang Dr. Richard Lee. Itu akan sangat merugikan sekali loh. Jadi sebetulnya please lah Pharrell, stop bikin konten-konten yang negatif. Stop bikin konten-konten yang sedih-sedih mulu gitu. Dr. Richard Lee datang ke lu kan mau ngerubah nasib lu tuh. Dari tadinya yang sedih-sedih tinggal sama neneknya, orang tuanya udah kayak begitu. Ya udah,
Sekarang tinggal yang bahagia-bahagia aja dimunculin. Kalau memang kata Ko Yusuf tadi, mental lu belum siap, kalau memang pola pikir lu belum nyampe ke sana, bilang baik-baik dan sampaikan dan minta pembelajaran. Gimana caranya gua ngasilin 40 juta tuh agar bisa memenuhi, bukan malah keluar-keluar di media sosial. Ternyata gua diminta ganti 40 juta, nangis lagi. Terus dari situ itu adalah marketing buat lu. Walaupun itu marketing, Rel, itu salah, Rel. Yang kamu bawa itu nama orang yang udah bantuin kamu. Jadi gue gak setuju. Gue jarang-jarang juga mau speak up kayak begini, cuman gue gregetan banget sumpah. Karena gue sendiri pernah ngalamin kayak gitu ya. Berusaha membantu seseorang, terus tiba-tiba di next yang kemudian seseorang tersebut malah ngegigit kita gitu loh. Jadi gue gak terima kalau semisal Dr. Richard Lee itu diklaimnya gak baik ujung-ujungnya gara-gara ya video lu tadi gitu loh. So, dari sana, belajar dewasa, Rel. Move on. Belajar cara berterima kasih. Belajar attitude, belajar akhlak, belajar public speaking, tata kata-kata lu dengan baik. Dan ketika lu udah diundang ke podcastnya Dr. Richard Lee, ya, di situ banyak orang Indonesia yang nonton lu. Artinya, walaupun lu anak-anak baru dipungut ya, langsung datang tuh, langsung jeder dikenal orang, lu public figure, man. Gitu. Artinya apa? Artinya kata-kata lu didengar sama banyak orang, dilihat oleh banyak orang. Harus tertata lagi tuh struktur kata-katanya. Harus lebih hati-hati lagi tuh berstatementnya. Apalagi bawa nama-nama orang yang udah bantuin lu. Lu coba buka lagi deh video-video lu yang sebelum-sebelumnya. Udah dikasih handphone lah, udah disekolahin lah, dan lain sebagainya. Terus ketika semisal Dr. Richard Lee minta tolong 40 juta kamu bisa nggak? Contoh semisal kayak itu, you worth it lah. Mungkin itu buat biaya lu sendiri. Lu pikir biaya sekolah murah. Lu pikir beli iPhone tuh murah. Terus lu mentalnya gratisan kayak gitu. Nih anak muda zaman sekarang nih, mental gratisan nih gitu. Ya kalau bisa lu mikir seharusnya, Rel. Cari cara, gimana caranya untuk bisa membalas kebaikan dari orang yang sudah membantu kita walaupun dia tidak menginginkan seperti itu. Gimana, kalau kata orang Jawa ya, karena aku wong Jawa ya, karena menurutku kalau kita dibantu orang jangan malah keenakan, jangan malah diandelin. Cari cara, gimana ya cara gua bisa ngasilin sesuatu, kalau bisa next yang akan datang gua malah bisa ngebantuin orang yang ngebantu gue. Itu mental sang juara, Rel. Jadi jangan sedikit-sedikit dibuat sedih. Ntar kayak yang itu tuh, konten kreator sebelah yang gundul tiba-tiba ketangkep gara-gara mainan sama patung lu jadinya. Sebel gua. Jadi buat anak-anak Indonesia, stop mental gratisan. Kalaupun lu ada yang ngebantu lu, ya jangan gantungin diri sama dia juga. Dia punya keluarga, dia punya usaha, dia punya apa yang harus dikondisiin gitu loh. Jangan tiba-tiba seluruh kehidupan lu dari ujung rambut sampai ujung kaki digantungin sama dia. Lu harus mandiri, harus fight. Kalau bisa lu hasilin sesuatu tuh dari momen atau pijakan pertama, pentalan pertama lu tuh hasilin sesuatu yang berharga dan bernilai jual. Sehingga lu bisa kasih something, ucapan terima kasih lu ke dia. Dan kalau bisa lebih berhasil daripada dia, bukan malah ngejelek-ngejelekin dia. Bukan malah aduh. Come on man, please. Banyak orang yang pengen jadi ada di posisi lu. Dan lu salah, udah terabadikan. Makanya hati-hati, jejak digital tuh keras banget. Buat anak-anak muda zaman saat ini, satu, jangan punya mental gratisan. Yang kedua ya, langsung gaskan belajar public speaking. Karena tata cara kamu berbicara, pola pikir kamu, mindset kamu, psikologi kamu itu ditentukan di materi public speaking. Gas.